Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu IR Anti Sugiyarti MSI selaku PLT Kepala DP5A. Yang kami hormati Bapak Anto Hadiono SP MM selaku Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga. Yang kami hormati Ibu RR Nurul Rahmawati SH MM selaku Kepala Si Ketahanan Keluarga beserta staf. Yang kami hormati Ibu Ipon YS, SPSI, MPSI, Psikolog, CHT, CMHT selaku narasumber, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan webinar Parenting Umum Puspaga Kota Surabaya dengan tema Melatih Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus pada hari Rabu 9 September 2021 dalam keadaan sehat tanpa ada halangan sesuatu apapun. Amin. Perkenalkan, saya Adinda Istiqomah selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar hari ini. Nah, hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. Pembukaan dan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan materi, tanya jawab, kemudian penutup. Nah, hadirin yang berbahagia memasuki sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dengan tema melatih kemandirian anak berkebutuhan khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Ipon YS, SPSI, MPSI, Psikolog, CHT, CMHT. Nah, ini saya perkenalkan dulu ya tentang profilnya Ibu Ipon sebagai narasumber kita. Nah, Ibu Ipon ini sebenarnya adalah Ketua Asosiasi Psikologi Positif Indonesia wilayah Jatim, seperti itu ya. Kita sapa-sapa dulu Ibu Ipon. Bagaimana Ibu kabarnya? Hai Mbak Dinda, terima kasih sudah diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar saya baik Mbak. Alhamdulillah hari ini semangat. Ini saya lanjutkan dulu perkenalan ya, Bu ya. Ibu Ipon ini juga pengurus Pengabdian Masyarakat Ikatan Psikologi Klinis Indonesia. Kemudian beliau juga bergabung dalam Psikolog Puspaga. Gitu. Nah, ini silakan Ibu Ipon untuk menyampaikan materi. Nah, kebetulan materi ini ada kaitannya dengan tesis saya dulu ini Bu tentang kemandirian pada anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, jadi di sini juga banyak para pendidik, kemudian mungkin dari ada yang guru SLB, kemudian guru anak berkebutuhan khusus ya Ibu tentunya. Seperti itu. Jadi kemandirian ini kan tema yang sangat menarik ya Bu ya. Ketika kita melihat tema ini pasti yang ada di pikiran orang tua, di pikiran para pendidik, apa bisa mereka benar-benar mandiri tanpa ada bantuan dari sekitar seperti itu. Nah, mungkin kita juga bisa membuktikan bahwa kemandirian ini bisa dilatih ya Bu ya untuk saat ini ya seperti itu, terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Ya. Silakan Ibu, monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik Mbak Dinda, terima kasih. Diterima dengan baik. Apa mic-nya harus saya pegang dulu atau saya begini saja? Begini saja Ibu, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang bagi para peserta yang sudah join di acara Puspaga yang istimewa. Saya lihat setiap minggu selalu ada acara. Dan kepada Kepala DP5A bidang kesejahteraan keluarga, bagian ketahanan keluarga, saya juga terima kasih. Saya sudah diundang di sini dan baru kali ini saya bisa berhasil ya masuk ke sini kemarin. Saya juga diundang, tapi karena lain dan sesuatu hal kondisi saya kurang bagus, jadi saya tidak bisa hadir bersama ibu-ibu dan bapak kalian di sini. Alhamdulillah pagi semangat. Dan saya senang bisa bertemu Bapak dan Ibu sekalian berada di virtual, tapi saya
kalau dengan hati itu berarti happy ya. Saya juga happy melihat Bapak Ibu sekalian. Saya semangat semua gitu ya. Dan saya juga sebenarnya juga masih belajar ya Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang lebih senior dari saya, lebih pintar dari saya. Saya juga masih belajar. Jadi di sini hanya sharing-sharing ya. Saya bukan mau jadi guru yang gimana gitu ya. Saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau kita sekarang ingin melatih anak-anak berkebutuhan khusus, sebenarnya sama kok dengan kita ya. Kita yang tidak berkebutuhan khusus juga dulu sering ya. Kalau dulu orang tua suka obrak-obrak gitu. Ayo bangun mandi, ayo disapuin, ayo masak gitu kan. Kita juga selalu harus diulang-ulang gitu. Saya juga dulu pernah disuruh nyapu nggak bisa. Kalau nggak diberi contoh gitu ya. Ngepel, meresnya juga nggak bisa, bahkan jijik ya. Kalau zaman dulu harus diperes. Kalau sekarang banyak hal-hal baru ya, produk-produk baru yang ibu-ibu nggak perlu meres ya, dipencil sendiri, meres sendiri, ada yang dijeglek gini untuk meresnya juga ada gitu ya. Jadi memang semua harus dilatih, bahkan kita sendiri yang seperti ini juga harus dilatih, apalagi anak-anak kita yang mempunyai kekhususan seperti itu. Nah, baik, mohon maaf Ibu Ivon, ini ada teman-teman yang lain yang merasa suaranya Bu Ivon terlalu jauh. Itu ya, berarti saya pegang gini ya Mbak ya. Oh ya. Gini Ya, kalau lebih baik gimana? Ya. Begitu, ya. Lebih baik Ibu. Baik, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih Mbak Dinda. Maaf Ibu-ibu ya, kalau mungkin tadi tidak terdengar dengan baik. Kita juga di sini saya berusaha pegang gini, berarti semoga bisa sampai ya dengan baik suara saya gitu ya. Baiklah, kita mulai di slide 1. Anak berkebutuhan khusus atau special needs adalah bagi mereka yang memiliki perbedaan pada diri yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Misalnya berbeda pada orang-orang pada umumnya ya, ada kekhususan di situ. Ada impairment, cacat atau sakit lebih dari makna medis gitu ya. Mungkin tadinya nggak apa-apa, tapi kecelakaan lain dan sesuatu hal sehingga dia perlu dibantu untuk aktivitinya gitu ya. Atau handicap, tidak bisa mengakses lingkungan dengan anggota tubuh seperti jadi misalnya dia harus mengambil ada tangan yang tidak sempurna, ada kaki atau apa ya. Jadi di situ hal-hal yang perlu dibantu ya. Disability tidak ada atau kurangnya fungsi pada organ tubuhnya gitu ya. Nah, jadi atau anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai disabilitas intelektual dan perkembangan atau disabilitas fisik, insensoris, hambatan masalah perilaku, kesulitan belajar, serta cerdas dan bakat istimewa. Kok cerdas dan bakat istimewa? Cerdas loh ya gitu ya. Kenapa kok harus dibantu? Nah, namanya cerdas dan bakat istimewa itu di situ memang ada kekhususan gitu ya. Dia pandai tapi mungkin dia juga ada hiperaktivitasnya juga gitu ya. Sehingga dia perlu ditata gitu ya, karena mungkin kemampuannya keluar bersamaan sehingga juga harus di-manage seperti itu. Jadi itulah mungkin kalau kita bisa melihat anak-anak kita yang punya kekhususan, jadi kita harus dilatih, selalu dilatih, dan gimana cara melatihnya dan bagaimana pola asuh yang akan kita terapkan pada anak-anak kita. Silakan Mbak, next berikutnya. Mbak, ya, ini saya yang mindah apa Mbak Dina? Oke, ya, kemandirian. Yang dimaksud dengan kemandirian adalah kemampuan mengelola individu dalam mengelola dirinya sendiri, ditandai dengan kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain atau tidak meminta bantuan pada orang lain. Secara umum, kemandirian itu diartikan sebagai sikap atau sifat kondisi seseorang atau subjek tertentu lainnya tanpa ketergantungan pada orang lain ya. Artinya apapun yang dia lakukan adalah harus dengan dirinya dia sendiri, tidak selalu bergantung pada orang lain gitu ya. Ya, mungkin karena ada efek-efek seperti ini jadi agak lama ya. Kemandirian merupakan aspek penting dalam kehidupan pastinya ya. Kita juga bagi kita yang seperti ini juga sangat penting. Jadi perlu dilatih sejak dini agar kepedulian yang besar kepada orang lain. Apa saja sih yang perlu dilatih pada anak-anak kita, khususnya pada APK ya?
tiap ABK melatihnya dengan cara yang berbeda. Kita lihat dengan kemampuannya seperti apa, bagaimana kemampuannya. Jadi kita melihat dulu, oh kira-kira dia bisa seperti ini. Jadi kita lihat dari kemampuannya. Kadang-kadang orang tua suka fokus pada ketidakmampuannya gitu ya. Ya, insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat kemampuannya apa, itulah yang kita latih. Tapi bukan pada ketidakmampuannya yang misalnya dia nggak bisa gini terus kita selalu ya memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Dia mampunya apa dulu, lalu kita merembet kepada ketidakmampuannya gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini kanvanya bagus banget ini hasilnya ini. Tapi ya gitu ya, kalau yang lemot jaringannya aduh nggak bisa sempurna ya. Apa saja kemandirian yang perlu dilatih pada ABK? Aktivitas sehari-hari ya, atau namanya ADL, Activities of Daily Living, bina diri, mandi, gosok gigi, memakai baju, memakai kancing, resleting, menyisir rambut, memakai bedak tabur, kadang-kadang langsung digerojok gini ya, bedak taburnya, jadi nggak digosok begini, atau pakai fonnya gitu ya. Terus memakai kaos kaki, memegang gelas, itu semua mempunyai cara-cara tersendiri. Misalnya nih kalau dia memegang gelas, gelas ini sebesar ini. Kalau tangannya kecil, tentunya dia akan merusut ya, atau dia licin gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga, tangannya kecil berarti gelasnya juga kecil. Nah itu biasanya ibu-ibu langsung aja dikasih gelas gitu ya. Dan tangannya kecil, begitu merusut tumpah langsung marah gitu ya. Aduh, kok tumpah gitu ya. Padahal kesalahan juga dari kita. Jadi kita sesuaikan semuanya gitu ya. Begitu juga dengan cara belajar, supaya lebih mandiri seperti apa. Kadang-kadang buka halaman buku juga nggak bisa, gitu ya. Buka halaman buku langsung ditumpah gini, terus diacak-acak. Nah, itu harus kita yang mengajarkan dulu. Dan itu harus berkali-kali, gitu ya. Kadang-kadang kita juga lupa, gitu. Misalnya sekarang diajarkan, ternyata masih ada kekeliruan. Kemarin sudah diajari, Masya Allah, kok nggak bisa nih, gimana, gitu ya. Jadi ngomel sendiri, anaknya dimarahin gitu ya, padahal itu harus diulang-ulang gitu ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Dan kalau untuk ABK itu sering kita aja harus diulang-ulang gitu ya. Kemudian manajemen waktu. Kadang-kadang si anak ini suka lelet ya, suka tidak menepati waktu. Pagi disuruh bangun juga sulit gitu ya. Karena apa? Tidak dilatih gitu ya. Dan di sini disarankan untuk kita mencari solusi yang tepat. Misalnya win-win solution gitu ya. Kamu kalau misalnya pagi kenapa sih kok sulit bangun gitu? Oh, soalnya aku udah nggak mau. Terus kita bilang, Dek atau Kakak, kalau mau bangun pagi gimana kalau pas Mama sholat subuh atau mungkin yang beragama lain ya misalnya kita tetapkan gitu ya bangun jam berapa? Adik mau bangun berapa? Kalau misalnya ada ayam berkokok itu sekitar jam 5. Adik mau bangun jam berapa? Jam 6 gitu ya. Oke. Kalau jam 6, kalau misalnya nanti adik mandi, sarapan mau berangkat sekolah, misalnya mulai ada offline atau ada online, itu nanti jam sekian ada latihan ini, ada latihan itu gitu ya misalnya. Ada yang terapi yang datang, berarti kita 5:30, 6. Jadi kita saling berdiskusi untuk menentukan waktu. Jadi waktunya akan ditentukan sendiri. Misalnya sudah ditentukan, udah mah aku bangun jam 5, pas mama sholat, aku juga ikut bangun gitu ya, atau jam 4:30 gitu. Ya sudah, berarti besok kita sama-sama berdoa gitu ya, atau kita sama-sama bangun. Nah, nanti kalau pas dibangunkan dia masih tidak mau, ya kita ingatkan, adek kemarin kan bilang kalau mau bangun jam 4:30 sama-sama ibu, sama-sama bunda gitu ya. Jadi dan itu nggak cuma sekali gitu ya, Bu ya. Jadi kali kita harus ingatkan pada anak-anak. Ya. Nah, terus perilakunya, loh kok ngatur perilakunya, padahal itu loh duduk 3 menit gitu ya, dia udah nggak mau, duduk 3 detik nggak mau, apalagi 3 menit gitu kan, dia suka lari, dia suka berlarian ke sana kemari, atau bahkan yang handicap atau apa ya, itu saya harus seperti apa gitu ya, berarti kita harus menuntun. Tapi kalau untuk anak ADHD, autis gitu ya,
anak-anak disleksik itu juga kita perlu terapi perilaku seperti itu. Atau mungkin yang yang lain yang juga perlu melatih karena apa? Tujuan kita adalah untuk mandiri. Next, Mbak. Apa saja yang perlu disiapkan selain terapi gitu ya? Adalah waktu. Kita harus punya waktu untuk anak kita. Kita tidak bisa langsung mengatakan, ayo kamu latihan sekarang. Itu ambil piring, kamu cuci. Kita nggak bisa. Terus kita sambil beraktivitas sendiri, kita punya kesibukan sendiri, gitu ya. Jadi sepertinya kita harus ada waktu khusus untuk mengajarkan anak-anak kita, karena dia harus didekati, harus ditouch, harus disentuh, dipegang, gitu ya. Misalnya mencuci gelas, kita pegang tangannya, gini ya Dek, tangannya kita pegang, ini piringnya dipegang, terus kita usap gini, kita kasih air, dibuka kerannya. Nah, jadi harus seperti itu, harus ada waktu. Kita nggak bisa langsung nyuruh, ayo sekarang disapu. Pokoknya area ini aja deh, tipis-tipis sapu ini. Tapi mama sambil ngurusin yang lain, jadi nggak bisa. Harus didampingi. Kemudian akomodasinya apa? Peralatan penunjangnya apa? Peralatan penunjangnya, misalnya sekarang itu ngepel ya. Ngepel itu sekarang sudah ada yang paling mudah, nggak perlu meres ya. Jadi ada alat-alat pel yang sangat membantu bagi kita semua, yang ibu-ibu ini ya. Jadi nggak perlu pedas, tapi kita masukkan ke hole-nya itu, ke lubangnya itu, terus kita tekan, gini dia bisa muter sendiri dan sudah terperas seperti itu. Jadi kita memberikan alat-alat bantuan yang mempermudah, gitu ya. Kemudian kita belajar itu harus berulang, remedial teaching. Misalnya kita mengajarkan warna ya, ini warna apa Dek, gitu ya. Ini warna merah muda. Terus ini warna apa? Warna hijau. Sekarang dia sudah hafal ini apa? Merah muda. Ini apa? Hijau. Oke. Besok ketika kita mau menambahkan warna warna ungu ya, misalnya warna ungu seperti ini, kita bilang lagi, Dek, ini warna apa? Ini warna merah muda. Ini warna apa? Hijau. Ini tambahnya apa? Warna ungu. Seperti itu. Jadi tetap ini dihadirkan lagi karena biasanya bagi anak-anak kebutuhan khusus itu ada yang suka lupa gitu ya. Dan kemudian bagi mereka besok atau setelah ini karena lupa itu ada hal baru lagi. Jadi bisa sangat dilupakan gitu ya. Jadi harus diulang. Bila ada penambahan benda-benda baru atau warna baru. Dan kita juga harus rela ya, rela ikhlas gitu ya untuk mendampingi anak kita dan mau dan siap untuk suatu perubahan. Karena gini, kalau kita tidak rela, tidak ikhlas, kadang-kadang kita suka ngomel ya, kita marahin anak kita cubit gitu ya, kalau nggak bisa. Kemarin sudah diajarkan seperti itu ya, sampai gitu ya, bibir mama kering gitu. Tapi sekarang itu lagi gitu kan. Jadi kita bisa marah seperti itu. Tentunya anak-anak ini menjadi bingung gitu, kok saya dimarahin terus gitu ya, maunya apa gitu. Jadi kita harus rela, harus ikhlas untuk mengajarkan anak-anak kita. Nah ini nomor 5, tega. Kok tega ya, kita ngajar anak kok tega gitu ya. Jadi kita tega untuk tidak membantu. Jadi kita sampaikan secara lisan. Apabila anak pendengarannya kurang baik, kita bisa dengan kita misalnya nih ya. Nah ini masukkan ke sini. Ini ya. Ini masuk ya, terus ini masuk. Ayo coba sekarang tangannya, ayo. Nah, oke, ini masuk. Good. Nah, seperti itu. Jadi harus misalnya dia pendengarannya kurang bagus, jadi kita harus mempraktekkan. Walaupun juga sudah secara pendengaran juga bagus, kita juga tetap harus berkomunikasi ya. Kemudian sabar, itu penting karena supaya kita juga bisa memanage emosi kita. Kadang-kadang juga gemes ya, kalau misalnya kita ajarkan masih belum bisa, kita ajarkan malah lari-lari gitu ya. Jadi kita juga harus sabar, kan konsisten juga. Misalnya ada hal-hal yang kita larang, Dek, jangan di situ ya, jangan pegang ini, jangan pegang itu, sebaiknya tidak memegang ini gitu ya. Itu kita harus konsisten. Jadi bukan berarti sekarang boleh, besok nggak boleh. Habis itu gitu lagi lah, nanti dia bingung. Jadi kalau kita menetapkan rules, menetapkan suatu aturan, kita harus konsisten. Kalau tidak boleh, kalau memang boleh, ya boleh. Dan komitmen juga, kita harus komitmen bahwa apa yang kita sampaikan, kita juga melakukannya. Gitu ya. Dan kreatif. Misalnya kita ajarkan anak kita nggak bisa dengan cara kita secara apa ya,
Misalnya ekspresif nggak bisa. Kita cari benda-benda yang ada di situ yang menarik buat dia. Coba ini apa? Namanya apa gitu ya? Ini namanya sapu. Sapu apa nih? Sapu lidi. Ini sapu apa? Sapu ijuk. Ini sapu apa? Jadi seperti itu. Jadi kita tunjukkan barangnya seperti itu ya, bendanya gitu ya. Dan suasananya harus menyenangkan. Jadi bukan kayak misalnya kita merengut gitu ya, terus kita marah gitu ya. Ini harus begini ya, tidak seperti itu. Jadi misalnya, ada ini apa nih? Coba ini kemarin ada habis main ya, ayo diletakkan di sana. Ayo, ini apa nih? Ini dinosaurus. Oke, dinosaurusnya mau pulang. Mau pulang kemana? Pulang ke dalam lemari. Dibawa ke lemari ya, Dek. Jadi ini dia akan mengembalikan besok kalau main dinosaurus lagi, kembalikan ke lemari ya. Nah, jadi harus fun, harus senang gitu ya, dan tidak memberikan hukuman. Kalau misalnya dia gagal melakukan, kita tidak memberikan hukuman karena hukuman ini akan berdampak tidak baik pada anak sehingga dia menjadi seperti trauma ya. Misalnya dia nggak bisa, dia tidak akan mencoba karena takut gagal gitu ya. Sebenarnya mereka bila melakukan kegagalan dia tahu kok. Sebenarnya dia tahu kok dia melakukan kegagalan gitu ya. Jadi cuma kurang tidak bisa menyampaikan bagaimana cara menyampaikannya seperti itu ya. Jadi kita tidak memberikan hukuman. Memang anak yang pada umumnya juga tidak, kita sebaiknya tidak memberikan hukuman fisik atau secara lisan, secara verbal. Itu akan membuat dia apa ya, merasa tidak nyaman seperti itu. Dan memberikan apresiasi gitu ya, memberikan apresiasi hebat, good job, terus tos. Wah, anak mama hebat, anak mama pintar, anak bunda luar biasa seperti itu. Jadi gitu ya, dan tetap berdoa ya Bu. Ini saya tulis tetap berdoa karena memang kita harus berdoa mendoakan anak kita. Next, Nak. Nah, anak akan menjadi buruk atau baik itu tergantung kita juga, tergantung orang tua ya. Misalnya kadang-kadang kita nih, maaf mungkin ada ibu yang marahin anaknya, kamu kok gak becus ya, gak pintar, gak bisa diandalkan. Itu sebenarnya kita kan orang diri kita sendiri loh. Karena anak-anak menjadi buruk atau baik itu kan tergantung kita gitu ya. Kalau kita bilang memang anak ini ya sulit diatur, gini nggak bisa mandiri sampai sekarang. Aku heran kok ya, misalnya seperti contohnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kita berkontribusi di situ. Anak menjadi berhasil atau tidak ya tergantung kita juga gitu ya. Bagaimana dalam mengasuhnya, bagaimana dalam mendidiknya, dalam memelihara mereka gitu ya, dan dalam menghasilkan mereka gitu. Yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus memiliki hambatan-hambatan perkembangan juga, gitu ya. Perlu diperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus itu apa ya, sering apa kadang-kadang di luar ekspektasi kita gitu ya, sering membuat sesuatu yang di luar dugaan kita gitu ya, jadi unpredictable gitu. Jadi kita juga harus hati-hati. Makanya diperlukan suatu kreativitas seperti yang tadi saya sampaikan. Mbak. Nah ini pesertanya ini sekitar 10.000 orang ya. Iya Mbak Dinda? Ya Bu, ada 5 juta orang gitu ya. Iya, makanya itu. Mendampingi anak berkebutuhan khusus itu harus dengan hati ya, dengan cinta gitu ya, supaya tidak keluar emosi kita yang suka apa ya, meledak-ledak, membentak anak, mencubit dan lain sebagainya. Ini mengeluarkan hormon oksitoksin gitu ya, hormon yang memberikan rasa senang gitu. Tapi kita melihat anak dulu dengan rasa syukur, kemudian hormon ini akan keluar gitu ya. Bukan keluar dulu baru lihat anak, tapi ketika kita melihat anak dengan rasa syukur bahwa kita diberikan anugerah yang luar biasa, kita diberikan anak ini yang luar biasa, baru hormon ini akan keluar. Harus dengan cinta, dengan hati. Ketika saya meskipun itu bukan anak saya dan saya tahu tingkahnya banyak, tapi tetap saya merasa itu adalah anak saya, gitu ya. Saya merasa ini adalah tanggung jawab saya, gitu. Bahwa anak-anak ini memerlukan cinta kasih dari siapa saja yang berada di sekelilingnya, karena itu membawa efek sangat positif. Dia menjadi lekat kepada kita. Kalau sudah lekat adalah
dia mau mengikuti instruksi dari kita gitu. Dengan mendampingi anak berkebutuhan khusus mengembangkan perasaan emosi anak, karena anak ABK seringkali emosinya tidak stabil gitu ya. Jadi kita juga dari situ kita juga bisa membuat anak-anak kita emosinya menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau kita mengasuh mereka atau berhadapan dengan mereka dengan emosi kita yang kita atur sedemikian rupa, mereka juga akan mengikuti seperti kita gitu ya. Lama-lama akan seperti itu. Bagaimana cara berkomunikasi? Berkomunikasi itu tidak sama dengan bicara. Kalau bicara kita hanya sekedar bicara ya. Tapi kalau komunikasi itu dua sisi gitu ya. Kita berinteraksi. Siapa namamu? Nama saya Ani. Rumahnya di mana? Rumahnya di sana gitu ya. Seperti mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar kita hanya mendengar, bisa masuk kiri keluar kanan gitu ya. Tapi kalau mendengarkan itu menyimak gitu ya. Ini memahami, berusaha untuk memahami. Nah, gimana caranya? Misalnya anak-anak kita ini ada nonverbal, kita bisa menggunakan kartu-kartu yang kartu bicara. Misalnya nih, kita mau mandi gitu ya, kita ajarkan mandi. Kita pakai picture exchange communication system. Jadi kita menggunakan ini. Misalnya anak-anak kita kurang bisa berkomunikasi dengan baik atau lebih banyak diam, jadi kita bisa kita mengatur apa namanya, kita mengajak dia mandi, ayo kita membuka keran gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kamar mandi dulu, masuk kamar mandi, ayo kita masuk ke kamar mandi, ayo kita jalan bersama-sama, jadi diikuti. Ini apa? Masuk ke kamar mandi, terus kita praktekkan masuk ke kamar mandi. Kemudian nyalakan keran atau matikan keran. Nah, kemudian kita mandi, gitu ya. Terus misalnya kita ramas, pakai sampo. Pakai sampo, ayo ambil samponya, gitu ya. Terus ambil samponya, seret, gitu ya. Samponya kalau bisa yang seperti ini ya, dipam. Jadi tidak menyulitkan. Kalau dia memutar-mutar biasanya secara motorik halusnya kurang bagus kalau misalnya terapinya kurang gitu ya. Jadi harus seperti ini. Jadi dipam gitu, tak di meja terus dipencet seperti ini. Jadi itu lebih memudahkan gitu ya, daripada yang diputar gitu ya. Terus habis itu besar banget gitu, diberikan yang besar karena ekonomis. Kalau besar kan lebih murah tuh biasanya ibu-ibu milihnya gitu. Tapi belikan yang sesuai dengan ukuran anak gitu ya. Kalau misalnya terlalu besar juga, kita berikan botolnya aja, yang kecil kita pindah ke botol yang lebih kecil. Jadi ada cara-caranya seperti itu. Dan instruksinya juga harus jelas, seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya pakai handuk. Mana handuknya sekarang? Ayo, handuknya diambil gitu ya. Jangan pakai handuk ya. Mana handuknya? Mana mulai dari mana? Dari wajah, ini semua dipraktekkan di depan anak kita gitu ya. Jadi banyak kartu-kartu yang bisa membantu untuk melatih anak-anak mandiri. Nih, seperti ini. Nah, keramas, terus pakai sabun. Nah, seperti ini. Terus pakai baju. Ya. Nah, silakan Mbak, next. Nah, ini kalau misalnya ibu-ibu nih ya, biasanya guru-guru ya, bagaimana proses belajarnya, membedakan soal anak umum dan khusus, membuat program khusus dari IEP, Individual Evaluation Program. Jadi ini biasanya bikin ibu guru atau yang dari terapis-terapis ya, dan memberikan batas waktu mengerjakan yang berbeda dari anak pada umumnya. Misalnya nih, anak pada umumnya 30 menit harus selesai, tapi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita memberikan waktu yang agak lebih gitu ya. Ini misalnya dalam proses belajarnya gitu ya. Dan tentunya sudah diajarkan bagaimana cara memegang ballpoint atau cara memegang krayonnya gitu ya. Jadi kita harusnya sudah diajarkan melalui terapi atau saat di rumah gitu ya. Dan remedial dan akomodasi yang memadai. Tentunya remedial itu pasti ya, remedial teaching itu pasti. Dan menuntut anak untuk memberikan perhatian yang khusus gitu ya. Jadi belajar ini juga kita harus mengajarkan kemandirian, tidak hanya aktivitas di rumah, tapi juga dalam proses belajar. Apa yang seharusnya diberikan pada anak? Perhatian, motivasi, dukungan. Dari setiap usaha keberhasilannya kita berikan reward. Rewardnya apa? Bisa dengan
pujian, dengan pelukan, dengan terima kasih seperti itu. Bagaimana menstimulasi anak kita gitu ya? Membaca buku, mendengarkan dongeng, mendengarkan musik. Misalnya membaca buku gini, mari menyapu. Menyapu halaman akan membuat lingkungan kita menjadi bersih. Mencuci baju, jadi itu kan ada nanti di kartu-kartu terapi ya, biasanya kalau kita bisa beli di toko-toko yang ada pada umumnya gitu, kita bisa minta kartu-kartu itu gitu ya, kita bisa beli kartu-kartu itu dan kita membacakan gitu ya. Jadi dia juga perlu mendengarkan musik. Kadang-kadang kalau anak-anak berkebutuhan khusus mendengarkan musik itu menjadi sensorinya menjadi terganggu ya pada pendengarannya, misalnya nggak mau gitu ya, tapi tetap kita harus ajarkan, kita putar musiknya mulai pelan sampai agak kenceng gitu ya. Jadi kalau pelan itu memang untuk adaptasinya dulu, pelan 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 kemudian ditambah gitu ya, dan sampai pada dia juga harus bisa memutar sendiri gitu ya, misalnya di situ ada tip kecil atau ada alat musik kecil yang pakai bluetooth, itu dia harus bisa. Jadi ajarkan ini cara bluetoothnya, terus kita pencet ini, nah suaranya bisa keluar seperti itu. Jadi tetap diajarkan, jadi tidak semua kita gitu ya. Jadi diberikan juga terapi yang tepat, ya, seperti floor time itu bermain bersama anak, tapi ada fungsi terapinya gitu ya. Misalnya kita bermain, ini apa gitu ya? Ini dinosaurus, berwarna apa? Warnanya hijau. Bahasa Inggrisnya apa? Green. Nah sekarang kita pencet, keluar, ini keluar ya, keluar butir-butirnya gitu ya. Jadi kita bisa sambil bermain gitu ya. Gimana? Ya di rumah atau di tempat lain ya. Next, Mbak. Nah, kalau kita mengajarkan kemandirian, enggak langsung kita bilang, ayo kita belajar menyapu, melipat baju, membersihkan meja, menata mainan. Tapi harus how to handle anak-anak ini. Apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk menghandle anak-anak seperti ini. Dia ini sangat khusus ya, dia tingkahnya juga banyak dan lain sebagainya. Kita memberikan dengan cara positif parenting atau pengasuhan secara positif. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan kemandirian, kalau misalnya sekarang saya mengatakan, oh, Ibu belajar kemandirian pada anak-anak, ajarin aja nyapu, ajarin aja bersihkan kaca gitu ya. Terus ya, tapi kalau misalnya kita masukkan tekniknya gimana supaya anak-anak bisa bisa mengikuti apa yang kita maksud, mengikuti instruksi dengan pola asuh yang positif. Kita menggunakan pola asuh itu. Pola asuh yang dilakukan secara sportif dan konstruktif. Jadi membangun agar jadi gini, mengasuh untuk membangun yang baik gitu ya, menyenangkan juga gitu ya, sportif, memberikan motivasi kepada anak-anak kita, memberikan perlakuan yang mendukung gitu ya pada anak-anak. Konstruktif, bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman dan menyenangkan dalam segala hal ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi seperti itu. Jadi kita tidak memberikan hukuman, justru kita memberikan dukungan. Misalnya dia melakukan suatu kesalahan, kita bilang, adek, itu saya, itu salah apa benar? Gitu ya, misalnya, itu berarti ya adek sudah benar, sudah good, tapi nanti dibuat gini ya, kita lakukan ini. Gitu. Jadi seperti itu. Kita alihkan, kita menunjukkan hal yang lebih baik. Seperti itu. Next, Mbak. Jadi bagaimana caranya? Pengasuhan anak dengan metode positif parenting adalah dengan mengajarkan pada sikap positif dan yang menerapkan disiplin dan kasih sayang. Kasih sayang itu sudah halus ya, karena mereka juga perlu karena merasa percaya dirinya gitu ya, merasa aman gitu ya. Kalau kita melihat ada ceritanya, kita melihat teorinya Abraham Maslow itu kan ada segitiga gini ya, di bawah fisiologi, rasa aman, cinta kasih, kemudian ada aktualisasi diri. Jadi kalau misalnya anak pada umumnya kita memberikan seperti itu, anak berkebutuhan khusus juga kita tetap memberi agar mereka bisa melakukannya dengan baik dan percaya diri gitu ya. Misalnya anak memecahkan gelas atau merusakkan barang, kita tidak panik. Aduh, gimana sih ini? Kok rusak semua, tumpah semua? Kita tidak seperti itu. Tapi mana dek? Oh, kok tumpah? Coba ambil tisu ya, tinggal dilap. Nggak apa-apa. Besok kalau pegang tuh harus
Kalau ini karena gelasnya besar, lain kali ambil gelas yang lebih kecil supaya tangannya adik bisa pegang atau pegang ini gagangnya gitu. Jadi kita lebih ke apa ya? Lebih ke cara mengajarkan mereka bagaimana. Jadi bukan ke marahnya gitu ya, tetap panik sendiri gitu. Jadi panic attack gitu ya. Jadi tidak seperti itu gitu. Next. Nah, manfaatnya apa sih pengasuhan positif bagi anak dan apa positif bagi orang tua dan anak? Manfaatnya apa? Seperti berlaku memberikan ke apa ya rasa lembut, membiasakan diri bertukar cerita, menyediakan waktu sendiri untuk anak. Jadi kita lebih dekat dengan anak gitu ya. Bisa anak juga bisa mengendalikan emosi, bisa bersikap positif dan menyenangkan. Jadi anak terbuka gitu ya. Kalau misalnya gini, anak saya tuh loh nggak nurut sama saya gini, karena kita kurang bonding ya, kita kurang melakukan apa namanya pendekatan pada anak kita. Dengan pengasuhan positif kita lebih dekat dengan anak. Kita bisa sampai apa yang kita inginkan, goal kita apa untuk mereka gitu ya. Jadi kita punya me time dengan mereka, bisa bicara dari hati ke hati. Jadi suasana juga relax dan tenang. Kalau misalnya kita suasana tegang gitu, aduh kalau dia pulang mesti berantakan semua. Aku gak seneng. Pintu mesti dibuka. Kaos kaki di mana? Baju di mana? Habis itu duduk nangis. Nah, kalau misalnya kita dengan cara seperti itu kan jadi suasana tidak tenang, ya, tidak relax. Tapi kalau misalnya relax, kita lebih mengajarkan, ayo kaos kakinya letak di sana ya. Sekarang baju kotornya masuk ke mana? Masukkan ke ember. Ayo kita dituntun anaknya diajak. Jadi bisa relax tenang. Good, bagus. Kalau anaknya bisa melakukan dengan baik, good, bagus. Ya, terus ada waktu-waktu tertentu yang harus kita susun bersama-sama. Next. Ya, terapi perilaku. Misalnya terapi perilaku ini memang biasanya yang dilakukan di terapi-terapi tertentu ya, di rumah-rumah terapi atau di pusat-pusat terapi gitu ya. Jadi terapi perilaku merupakan dasar bagi anak gangguan autis atau GPPH atau ADHD gitu ya, atau disleksia. Jadi ini lebih membantu anak untuk mandiri gitu ya. Misalnya kita masuk ke suatu rumah terapi, ya kita melihat misalnya, Bu, ini harus dilakukan terapi perilaku. Nah, itu justru kita harus mendukung karena apa? Itu akan memberikan efek pada anak lebih mandiri gitu ya. Karena di situ akan diajarkan ini motorik halus, motorik kasar. Nah, itu nanti kan akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Next. Nah, kita harus menentukan goalnya. Apa sih kalau misalnya kalau anak mandiri itu harus apa? Anak bisa mandiri, misalnya dengan cara apa? Mandi. Ketika dia membersihkan diri setelah buang air kecil, buang air besar, bagaimana caranya? Caranya ya kita harus praktekkan bersama-sama. Anak bisa melakukan pekerjaan sederhana, mencuci piring, menata buku, menata mainan, membersihkan melap alat makan gitu ya, menata gelas. Tapi kalau misalnya gelasnya jangan gelas kaca ya atau piring kaca, kita juga harus ngerti ya. Kalau misalnya gelas kaca pecah gitu, nanti pas ibu-ibu marah, waduh ini hadiah dari tetangga dulu waktu pindah rumah gitu ya. Tapi kita berikan gelas-gelas plastik gitu ya, atau piring-piring plastik. Jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi anak gitu ya. Jadi bisa anak diajarkan juga bagaimana mengambil makanan. Jadi tidak selalu kita, ayo makan kita ambilkan sendiri, ayo minum kita ambilkan sendiri. Tapi kita sama-sama kita ajarkan. Jadi goalnya apa sih di rumah? Oh saya ingin anak saya itu bisa makan sendiri, tidak disuapin. Saya ingin anak saya bisa mandi sendiri. Saya ingin anak saya ketika buang air besar, buang air kecil bisa membersihkan sendiri gitu. Bisa masuk kamar mandi sendiri. Jadi kita tentukan goal kita yang di rumah yang kesehariannya apa yang perlu kita ajarkan kepada anak, kita tentukan goalnya dulu. Seperti itu. Next. Nah, terapi perilaku di rumah. Jadi semua kegiatan di rumah itu sebenarnya mengandung terapeutik gitu ya.
Ini seperti anak menyapu itu motorik kasar, motorik halus juga ikut di situ ya. Terus manajemen waktunya juga. Oh, misalnya ini waktunya harus diserok, dimasukkan ke apa namanya? Kalau orang Jawa bilang citra ya. Jadi harus dimasukkan ke situ ya, ke ini dan digeser ke situ untuk dibuang. Jadi dia juga bisa melakukan itu. Jadi misalnya dengan cara token ekonomi bisa, dengan cara merewardnya misalnya, ayo anak kamu udah pintar ya sekarang, sudah hebat. Ini masukkan uang Rp500, masukkan dulu ya ke celengan nanti. Kalau sudah penuh kita berikan ini, kita berikan itu gitu ya. Jadi kita punya goal juga. Kalau misalnya kita belajar berani rajin menabung, tentunya nanti banyak uangnya ya. Nah, coba sekarang adik bantu ibu gitu ya. Nanti dapat lagi 500, ayo kita masukkan ke dalam celengan. Bisa dengan cara ini atau bisa dengan cara lain gitu ya. Misalnya dengan cara modeling, memanfaatkan proses belajar pengamatan. Jadi misalnya dia mengamati, oh ibunya setiap pagi nyapu, dek, lihat dek, ibu nyapu nih, coba lihat, nah nih nyapu kan seperti ini. Coba ambil sapu yang itu, sapu kerik gitu ya, sapu lidi ya. Ayo kita nyapu bersama. Ayo ada juga ya. Jadi dia berdasarkan pengamatan. Jadi itu selain kemandirian yang diajarkan juga kita seperti memberikan terapi kepada anak gitu ya dengan melatih karena berulang-ulang juga gitu ya yang dilakukan. Berikutnya Mbak. Ya. Teknik reinforcement positif membutuhkan suatu pola tingkah laku dengan memberikan penguatan positif. Segera tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah perilaku. Jadi kita memberikan pujian ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan pujian. Oh ini bagus, coba pakai ini. Ini kamu luar biasa loh, bisa ternyata kamu ya. Ayo nyapu ini, ayo ini sekarang letakkan di sini. Seperti ini. Jadi membersihkan, apalagi yang paling sederhana adalah membereskan mainan gitu ya, dengan apa namanya, membereskan mainan, dimasukkan lagi ke kotak, ditutup lagi dan dikembalikan ke tempatnya, diletakkan di sudut seperti itu. Jadi banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk kemandirian. Tapi yang pertama adalah kita harus menggunakan positive parenting supaya kita juga bisa memanage emosi kita memberikan rasa nyaman dan rileks pada anak-anak kita. Ya, ya sudah. Nah, ini ada kerangka konseptual yang saya bikin sendiri. Ini mana ya? Mau dibesarkan ya Ibu ya? Ya. Nah, kerangka konseptual sederhana yang saya bikin. Orang tua tidak percaya anaknya mampu atau belum menerima keadaan anaknya. Biasanya orang tua masih denial. Terus sering sekali membantu karena apa? Nggak sabar. Aduh, kok kesuwen gitu ya, lama banget sih gitu ya. Udah gitu. Lama juga nggak bisa gitu ya. Nah, tapi dari sini yang sering terjadi adalah orang tua merasa anak tidak mampu, terus diterapkan pada anak. Akhirnya anaknya menjadi tidak pede gitu ya. Misalnya anak dianggap tidak mau membantu pekerjaan orang tua, selalu dimandikan karena dianggap nggak mampu, BAB dibantu untuk dibersihkan. Anak tidak bisa duduk 30 udah mungkin udah biarin aja dia gitu naik gitu ya. Jadi orang tua berpikiran seperti itu. Terus makan minum dibantu karena dianggap anak udah nggak mampu, udah percuma gitu ya. Nah, tapi dengan adanya Puspaga gitu ya, kebetulan ini Puspaga, kita bisa konseling keluarga. Apa sih yang perlu kita lakukan pada anak kita? Sampai kapan kita selalu membantu mereka gitu ya? Usia kita apa sampai ketika mereka sudah besar nanti? Apakah kita akan
awet selalu bersama dia gitu ya, dengan keadaan sehat gitu. Misalnya kita sakit pusing aja, kita sudah nggak bisa fokus untuk membantu anak kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus punya goal. Anak ini harus mandiri pada kegiatan-kegiatan di rumah yang sederhana aja, nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Dia harus bisa nyetir atau bisa naik motor gitu ya. Jadi paling tidak bisa mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, aktivitas sehari-hari, misalnya mandi, bangun pagi, makan, minum itu kadang-kadang masih didulangin gitu ya. Atau buka tepak makan, itu juga ada seorang ibu yang begini, di daftar sekolah di dekat rumahnya itu menjadi stres karena apa? Anaknya harus diterima di tempat yang agak jauh. Kenapa? Pada saat makan siang dia harus bukakan tepaknya itu. Kan ada ya yang bentuknya begini, resletingnya itu dari samping gitu ya. Itu kan juga menyulitkan gitu. Terus ada lagi yang tepaknya itu dibuka, dicekak gini ya, diginikan dulu. Jadi bukan dibuka begini, dan buka begini tidak diajarkan. Jadi saat makan siang ibunya lari, bukakan itu kemudian ditinggal. Setelah anaknya makan dikemasi lagi terus ditinggal. Nah, ketika anaknya diterima sekolahnya agak jauh, ibunya yang bingung. Karena apa? Di jam-jam makan siang, ibunya harus lari bukakan tepaknya seperti itu. Tapi kalau dekat rumah, kan sesuai. Dia hanya ke sebelah, terus bukakan makanannya, terus ditutup lagi, terus ibunya pulang gitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang tidak perlu dilakukan yang seperti itu. Sebenarnya kalau buka tempat makan, tepak makan ya sudah diajarkan aja gitu. Buka resleting, kadang-kadang resleting kan enak ya, langsung seret gini ya. Tapi itu ada yang di samping gitu ya. Karena piringnya harus dimasukkan seperti ini. Nah, jadi itu lakukan konseling keluarga. Orang tua diberikan pemahaman pentingnya kemandirian. Jadi tidak selalu kita bantu. Umur kita tidak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi ketika kita meninggalkan anak kita sudah siap untuk melakukan apapun, walaupun itu hal-hal yang kecil. Gitu. Nah, tentunya memerlukan terapi perilaku. Kalau terapi perilaku itu sangat membantu untuk kemandirian. Bayangkan kalau anak tidak diterapi, gitu ya. Misalnya tidak diterapi, anaknya masih lari-lari gitu ya, duduk 3 menit, enggak sampai 3 menit nih, duduk 1 detik langsung lompat gitu ya. Di pangku gini 2 detik langsung lompat. Kalau tidak diterapi, rasa ini tidak termanage dengan baik perilakunya ya. Nah, untuk membentuk perilaku baru. Jadi yang nanti ini untuk suatu perilaku baru. Misalnya dengan cara tadi terapi perilaku, token ekonomi, respon positif, modeling, itu yang dari orang tua. Kalau dari rumah-rumah terapi pastinya ada program-program tertentu yang diberikan untuk membantu ketiga sistem ini gitu ya, token ekonomi, respon positif. Sekarang kalau misalnya dia nggak dilatih gimana memberikan suatu reward kalau dia tidak bisa melakukan dengan baik. Kemudian anak dilatih dan beri pemahaman oleh orang tua secara terus-menerus, nggak ada berhentinya. Jadi gitu ya, kalau misalnya orang tua gini, sekali 2 kali juga udah paham gitu, enggak. Jadi kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus memang harus diberikan remedial, harus berulang-ulang. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya warna ini, warna 3 warna, warna ini, ketika ada warna baru, ini juga tetap dihadirkan. Nah, ini maka akan terbentuk perilaku baru dan tentunya dengan terapi perilaku, dengan pengasuhan yang positif, anak akan menjadi lebih pede dan mandiri seperti itu. Misalnya berapa lama nih anak mau mandiri? Ya nggak bisa tahu ya, kita nggak bisa prediksi berapa lama. Tergantung bagaimana kita dekat dengan anak dan tergantung bagaimana kita menterapi anak. Kadang-kadang kita terapi baru 2 minggu, itu mah cuma gitu-gitu aja gitu ya. Gitu aja nggak ada tujuannya gitu. Terus akhirnya kita pindah ke tempat terapi lain. Kita pindahkan, akhirnya kita rumahkan, tidak diterapi. Nah, itu yang akan sedikit menghambat bagaimana kita membentuk perilaku baru agar anak kita lebih mandiri. Seperti itu. Gitu ya. Kira-kira mungkin next saya akan menjelaskan lagi. Nah, kenapa? Kadang-kadang ini selalu ada konflik gitu ya. Ibu sama anak selalu ada konflik. Nggak usah yang ada kebutuhan khusus. Kita aja yang seperti ini pasti ada konflik. Dari bagaimana? Dari mana? ABC, prinsip ABC. Kalau prinsip ABC ini kita negatifkan, pasti akan terjadi dengan baik. Ada sedang pendahuluan. Misalnya, kita memanggil Dul, gitu ya. Dul, atau hey, ayo mainannya dikembaliin lagi.
dikembalikan lagi ke tempatnya. Berantakan, ini nyebelin banget sih, kok mesti sudah dikasih tahu 5 kali masih seperti itu, dengan pendahuluannya ngomel gitu ya. Terus behaviornya apa? Perilaku yang kita dapatkan, anak berlalu pergi, tidak mendengarkan, bahkan anak tantrum. Bahkan mungkin kita juga bisa dipukul sama anak kita gitu ya, kan dengan dia pok gitu ya, langsung pukul tangan kita atau apa gitu ya. Behaviornya tidak sesuai yang kita harapkan. Konsekuensinya apa? Anak marah, membanting mainan, mogok gitu ya. Ya tantrum itu tadi. Jadi akhirnya tidak tenang, kecewa atas sikap orang tua. Sebenarnya kecewa loh, ada rasa kecewa. Karena tapi tidak bisa mengungkapkan, akhirnya banting-banting semua gitu. Nah, itu. Jadi konflik bisa terjadi karena prinsip ABC yang positif. Mungkin next ya Mbak, kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, perilaku yang positif, antecedents-nya, pendahuluannya. Anak mama yang ganteng, yang cantik gitu ya, misalnya masukkan yuk mainannya, kembalikan lagi mainannya sebelum kita makan siang. Ayo kita beresin dulu mainannya, masukkan. Ayo mana kantongnya? Masukkan lagi ke kantong. Ini masukin kantong. Aduh pintarnya, bagus banget. Nah pinter. Aduh anak mama pinter banget. Ayo sekarang kembalikan lagi ke pojok, kotaknya ditutup. Nah, behavior yang kita dapatkan, yang kita harapkan, anak mengambil mainan dan dikembalikan lagi ke lemari. Anak mengikuti instruksi kita, gitu ya. Konsekuensinya apa? Orang tua memberikan pujian, gitu ya. Konsekuensinya anak menjadi senang, dihargai, gitu ya. Jadi anak merasa disayangi, merasa aman, karena orang tua sangat memberikan rasa aman kepada dia, tidak dengan marah-marah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi prinsip ABC ini penting, gitu ya. Antecedents, pendahuluan, behavior, perilaku yang kita harapkan dan konsekuensi yang kita harapkan, yang kita dapatkan dari anak kita, gitu ya. Jadi perilaku pola asuh yang positif itu adalah seperti ini. Next, Nah, ini ada contohnya daily activity, contoh kartu kegiatan sehari-hari. Kita bikin ini win-win solution ini. Dapatnya bukan kita tentuin ini makan, udah pokoknya makan jam 12 ya gitu. Kamu sholat jam sekian, kamu ngaji, enggak. Jadi kita tentukan bersama-sama karena komunikasi itu penting. Meskipun yang kita ajak bicara juga keterbatasan dalam berbicara gitu ya. Tetap kita bilang ini ya, kita bikin seperti ini ya, seperti contoh ya yang ada di ini di layar. Nah, oke. Sekarang kita punya waktu. Sekarang waktunya misalnya belajar matematika. Ya, kita kasih jam berapa di sini ya. Kita nanti bikin sendiri bisa Pak. Seperti ini contohnya kita bikin sendiri. Jam berapa kita belajar matematika. Kemudian jam berapa kita tidur malam ya, kita belajar. Nah, kapan kita boleh bermain gadget? Nah, kita juga kan memberikan waktu untuk bermain gadget gitu ya, tapi jangan lama-lama loh Bu ya, jangan lama-lama, seharian 6 jam gitu ya. Ibunya beraktivitas lain tapi anaknya bermain 6 jam, ini juga harus di manage paling nggak 30 menit karena anak harus bergerak terus ya supaya rambut sinapsnya tumbuh dengan subur. Kalau anak banyak nonton TV, banyak main gadget berjam-jam, rambut sinapsnya nanti rontok. Kalau rontok artinya instruksi yang kita sampaikan tidak connect, nggak bisa masuk gitu ya. Berarti dia nggak nurut sama kita, tapi apa dia nggak masuk karena di dalam otak kita itu ada namanya rambut sinaps. Nah itu saling keterkaitan gitu ya. Nanti kalau misalnya kita suruh apa, lah itu nanti kalau dia connect, rambutnya subur, jadi dia lebih sensitif gitu, bisa menerima informasi dengan baik gitu ya. Kalau udah rontok, rambut sinapsnya kita insulan. Itu karena apa? Dia lebih banyak bermain gadget, duduk sendirian gitu ya, nonton TV berlama-lama, dan kadang-kadang menirukan perilaku yang ada di TV gitu ya, atau enggak dia lebih banyak menirukan suara musiknya, misalnya suara musik games, dia gitu sendiri gitu ya, karena stimulasi yang masuk adalah itu. Tapi
kalau kita sebagai orang tua, stimulasi yang masuk dengan positif parenting tadi, ayo sayang, nah, kita mengajarkan cinta kasih, gitu ya. Terima kasih, maaf ya Ma, maaf ya Dek, gitu ya. Maaf ya Dek, Mama tadi terlambat pulang, soalnya Mama tadi mesti mampir beli kebutuhanmu. Jadi maaf itu juga perlu, gitu ya. Misalnya maaf ya Dek, Mama kok kayaknya kalau misalnya main gadget nggak perlu lama gitu. Coba kalau 15 menit atau 20 menit, kita tempelin di sini. Kita tulis ya, 20 menit atau 10 menit. Nah, kita juga minta sama dia, 20 menit mah cukup. Oke, 20 menit. Terus kita belajar matematika ini jam berapa? Dan di sini kita punya apa ya, lem double tip itu ya, double tip kita tempelkan gini. Ini saya dulu dapat dari acara autis ya, saya dapat. Tapi kalau misalnya kita mau download sendiri, gambarnya lucu-lucu gitu, kita mau gambar, kalau kita bisa menggambar, kita gambar sendiri aja. Seperti contohnya tadi ini ya, belajar mandi itu juga, ini buatan anak-anak autis ini. Ya, mereka yang menggambar sendiri. Ini handmade ya, memang gambarnya seperti itu. Nah, ini tulisan tangan juga, ya, bukan cetakan. Tapi kalau kita nggak bisa gambar, kita bisa download di Google. Oke, next. Dan ini kita patuhi ya, Bu. Misalnya waktunya makan, waktunya sholat, waktunya ngaji, atau waktunya beraktivitas yang lain, kita perlu tulis di situ. Kita susun sesuai jadwal hariannya, dan kita harus patuhi, kita harus komitmen gitu ya. Next, Mbak. Ini sudah selesai. Ini kayaknya terlalu lama. Nah, ini ada pesan. 5 menit masih. Iya, ajaklah anak berkegiatan atau bermain yang mempunyai unsur terapeutik. Aktivitas positif di dunia ini tidak terbatas. Seringkali manusia yang membatasinya. Kadang-kadang mindset kita yang selalu membatasi. Dia nggak mampu, dia nggak bakal bisa, gitu ya. Tapi kalau kita punya goal, anak ini pasti bisa. Kita ingin melatih dia apapun bisa, gitu ya. Bahkan anak yang kurang bisa berbicara dengan baik, kurang bisa mendengarkan dengan baik, bisa bermain alat musik dan lain sebagainya. Kita lihat di Google tuh ada yang tidak ada tangannya, mohon maaf tidak ada kakinya, tapi dia bisa beraktivitas dan motivasi pada orang lain. Bagaimana agar hidup tetap menjadi hidup, tetap bahagia. Baiklah, saya rasa sudah selesai ya Mbak ya materinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ikut mendengarkan materi saya. Mohon maaf ya kalau misalnya mungkin kurang jelas. Nah, nanti ada sesi pertanyaan yang akan dibantu oleh Mbak Adinda yang cantik. Ya, Mbak Adinda silakan. Waktunya saya silakan kepada Mbak Adinda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ivon atas penyampaian materi pada kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya memasuki prosesi tanya jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup WA. Ini kami tayangkan di chat room juga. Mungkin bisa langsung saja ya Ibu Ivon. Jadi tadi karena penjelasannya sudah banyak dan sangat lengkap sekali menurut saya. Ini kalau kuliah bisa 4 SKS ya Ibu. Ini kok suaranya ekonya kenceng ya Mbak ya? Apa ini ya? Ada ekonya Mbak Dinda. Ini pertanyaan ya? Ibu Puji, 39 tahun. Ya? Oke, baik ini sudah ada pertanyaan yang kita tampilkan ya Ibu dari Ibu Puji, 39 tahun, ibu rumah tangga. Nah ini bertanya bagaimana cara mengajarkan kemandirian anak ABK untuk bertanggung jawab kepada hal-hal yang kecil seperti membersihkan kamar, habis itu dan menyiapkan keperluan belajar nih berkaitan dengan materi tadi ya yang sudah disampaikan Ibu Ivon tentang daily living mungkin ya Ibu ya. Iya, iya. Ibu silahkan. Ya terima kasih Mbak Dinda. Bu Puji terima kasih ya. Cara mengajarkannya memang untuk kemandirian kita harus berulang seperti yang saya sampaikan tadi. Bertanggung jawab pada hal-hal kecil seperti membersihkan kamar. Kalau membersihkan kamar kita tidak bisa dengan cara instruksional gitu ya. Dek, gitu ya. Misalnya contoh nih ya, saya role play ya, nggak apa-apa ya. Saya lebih senang kalau ada role play supaya lebih jelas gitu ya. Misalnya, Dek, ayo kamarnya dibersihin. Loh kan, belum beres kan? Tahu-tahu udah bangun gitu ya. Mau kemana nih? Kemana-mana, itu bersihin dulu gitu ya. Dengan wajah kita yang kusut gitu ya, rambut kita tahutan kalau pagi tambah serem ya, nanti kita tambah takut.
Jadi kita dengan cara tidak dengan instruksional, tapi dek sini dek, ayo kembali dulu. Ini tempat tidurnya belum diberesin, ayo diberesin dulu. Kita tarik dulu ini dari ujung spraynya. Nah, kita turunin dulu bantal sama gulingnya, diturunkan dulu, diletakkan di meja atau diletakkan di mana gitu ya. Nah, nih taruh, kita berikan contoh. Misalnya gulingnya nih ya. Nih gulingnya. Nah, letakkan di sini. Sekarang ambil bantalnya deh, bantalnya diambil, letakkan di sini. Bantalnya sini deh. Terus kita bilang, sekarang ujungnya spray tarik. Nah, gitu. Ini diangkat sedikit terus diselipin gini. Jadi dengan cara kita memberikan contoh juga gitu ya. Jadi bukan cuma instruksional. Oh, sebelah situ. Aduh, gimana sih kok sebelah itu loh? Miring-miring lagi gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Tapi kita memberikan contoh gitu. Nah, nanti tarik tangannya, kita letakkan di tempat spraynya. Nih, ditarik. Nah, seperti ini. Bagus, Pak. Satunya sekarang dicoba. Jadi kita langsung learning by doing gitu ya. Kita belajar, kita ajarkan dengan langsung mempraktekkan. Learning by doing. Misalnya menyiapkan keperluan belajar. Ini yang sering ibu-ibu ribet banget gitu ya. Bahkan anak yang tidak ada kekhususan pun disiapkan gitu ya. Besok pelajaran apa, Dek? Gitu ya. Sudah ibunya pegang jadwal. Wah, besok ini matematika toh, IPS karo iki ngono. Waduh, orang ngajine pisan. Sambil ngambil buku, Bu. Bukunya ditotoi gitu. Sudah wes ini sedang belajar gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak mengajarkan kemandirian gitu ya. Ini anaknya besok-besoknya juga gitu. Dalam segala hal ya, bukan hanya buku saja yang dia menjadi ketergantungan. Makan pun minta diambilkan, baju pun minta disiapkan. Padahal ini salah satu hal yang kita lakukan hanya satu ya. Ketika menyiapkan buku gitu. Kita yang menyiapkan, kita yang ribet gitu ya. Harusnya ketika usia-usia tertentu yang dia bisa membaca atau dia kurang bisa membaca, kita bacain, nggak apa-apa. Dek, buku agamanya coba siapin. Terus matematika, buku tugas, terus buku gambar, mana krayonnya siapin, masukkan sekarang. Nah, cara masukkannya juga kita atur. Itu masukkan dulu yang buku paling besar, kemudian buku yang agak kecil. Nah, krayonnya coba ditata dulu, jangan berantakan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita langsung intonasinya jangan lupa ya. Kalau intonasinya dulu, masukkan. Saya jadi rope kudu guyu. Karena saya dengar sendiri ibu-ibu tuh. Mohon maaf, ibu-ibu ada kayak gitu. Masukkan, wes, dan dirusleting. Dan dilebok aduh, ora iso gitu ya. Aduh ya Bu, tolong ya. Intonasinya dibetulkan ya Bu. Ayo sayang masukin. Pinter. Masukkan sekarang ini. Krayonnya ditata dulu dong. Masukkan. Pinter. Sekarang diselerek dulu, diresleting dulu, dikunci dulu, dikancing dulu dengan bahasa yang dia bisa pahami. Seperti itu. Terus intonasinya jangan kaku gitu ya. Dah, wes, sedang belajar. Ayo langsung belajar, duduk situ. Wes ojo nenjinji, ojo pencilaan gitu ya. Tidak seperti itu. Duduk yang bagus, dan nyaman, enak ya duduknya ya. Apa perlu dikasih bantal di belakang? Enggak, Mama, perlu. Ya sudah. Sekarang ini sudah siap semua. Alat tulisnya mana? Ini alat tulisnya. Oke, kakaknya sudah siap ya. Sekarang bukunya apa? Ada yang mau belajar apa? Mau belajar agama, Mama. Suruh ini. Jadi suruh nulis ini. Oke, ya sudah ini. Atau besok disuruh bawa tongkat, suruh bawa ballpoint yang ada tutupnya, misalnya dia melatih membuka tutup ballpoint gitu, kita ajarkan. Jadi intonasinya juga ditata gitu ya. Kita juga dekat dengan anak, kalau dia melakukan dengan baik, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan apresiasi, memberikan reward. Nggak harus uang kok, Bu. Misalnya, dia duit terus, kasih uang terus, nanti dia minta uang terus gitu ya. Nggak selalu. Jadi kita memberikan uang pun harus dengan kata pengantar gitu ya. Adik, ini ada uang 500 rupiah. Kalau sudah banyak, adik mau beli apa? Ini ya. Tapi kita kumpulin dulu ya. Kita masukkan ke dalam ke dalam celengan gitu ya. Oh, pinter. Ini sekarang udah berapa sih? Oh, ini masih belum penuh. Mungkin masih ada 2000-an ya. Besok adik bantu lagi ya, supaya dapat 500 lagi. Dimasukkan ke sini. Jadi dengan pengantar. Tapi kok gini, bolak-balik duit, Waalaikumsalam atas duitan. Nah, itu jadi nggak positif lagi gitu ya. Kalau kita memberikan ini nanti kalau sudah banyak, adik bisa beli ini, bisa beli ini. Jadi
kita mengajarkan juga menabung gitu ya. Menabung itu kan sekuen ya. Jadi dia melakukan segala teratur gitu ya. Dia dapat uang, dia masukkan ke dalam apa namanya tabungannya gitu ya, ke dalam celengannya seperti itu. Jadi memang harus diajarkan learning by doing ya Bu. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi? Kira-kira Bu Puji sudah cukup ini? Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Puji? Silakan Ibu Puji open mic atau open videonya, mungkin ingin berinteraksi langsung dengan Ibu Ivon. Dipersilakan Ibu. Sudah cukup, Dokter. Terima kasih untuk Iya, Ibu Puji terima kasih. Sama-sama Ibu. Semangat ya Bu ya. Ibu Ivon, saya minta Dokter. untuk kita sesi foto bersama dulu ya Ibu. Boleh. Ini sambil melihat masih bersemangat nggak nih untuk peserta Oh webinar gitu, hari ini. iya. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan fitur videonya atau mengaktifkan kameranya, kita akan sesi foto bersama gitu supaya kayaknya lebih semangat bebas ya, lagi Bu. ya Ibu. Kayaknya ya. bebas, bisa pakai seperti ini, bisa seperti ini gitu ya. Monggo silakan Bapak Ibu yang belum membuka kamera videonya, silakan, kami tunggu. Yang belum lipstikan pakai lipstik dulu ya Bu. Oke, boleh merapikan bajunya juga ya Ibu. Atau merapikan jilbabnya dulu mungkin. Iya, mungkin merapikan jilbabnya. Oke, baik. Untuk slide pertama saya ambil. Oke, baik. Untuk slide yang kedua. Baik, sudah cukup Ibu. Ini kami lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Baik, akan kami tampilkan untuk pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari Rima, 26 tahun, seorang pendidik. Bagaimana cara mengajarkan kemandirian toilet training, terutama saat BAB kepada anak ABK yang belum bisa secara verbal. Ini mungkin juga berkaitan dengan materi tadi ya Bu ya, berkaitan dengan visual support mungkin, teks ya Ibu ya. Monggo silakan Ibu. Iya, terima kasih Bu Rima sudah memberikan pertanyaannya. Kalau untuk toilet training itu penting memang Bu, karena di dalam proses tumbuh kembang, toilet training itu harus berhasil gitu ya. Kalau misalnya tidak berhasil, khawatirnya emosinya tidak bisa termanage dengan baik gitu ya. Misalnya dia belum bisa bicara, kita punya kartu-kartu ini, kartu sakti gitu ya. Misalnya belum bisa bicara, adek, kalau dia sudah mulai, kita harus ini ya, kita jangan lupa memberi mengamati anak-anak kita kalau kita mau pup gitu ya, mau pup misalnya gitu kenapa dek, atau dia mojok gitu ya, dia sendiri mau dipegang nggak mau gitu ya, kita titeni aja, orang Jawa bilang dititeni, dilihat, ditunggu sebentar, ternyata dia mau pup gitu ya, kok ngeden-ngeden tapi di pojok gitu ya. Karena kebiasaan ibu-ibu suka pakai diapers gitu ya, pakaikan diapers, sudah aman, pokoknya kemana-mana pakai diapers, pipis di situ. Sebenarnya kalau kita mengajarkan toilet training, kita mengajarkan bagaimana menahan pipis atau menahan BAB. Jadi kita mengajarkan otot kita ini kan sebenarnya ada memorinya ya, ada fungsinya. Tentunya fungsinya mengerem dan melepas gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau pup, kita tahan sebentar nih. Kalau kita nggak bisa nahan ya udah brojol gitu ya. Karena ini tidak terlatih ini ototnya. Tapi kalau dia bisa ngerem, dek tahan dek, sebentar deket kamar mandi, dia bisa nahan. Karena dia sudah dibiasakan dengan toilet training. Tapi kalau misalnya dia kebiasaan pakai diapers, itu dia langsung brojol gitu. Dek tunggu dek sebentar dek gitu ya. Baru mau tunggu sebentar gitu sudah brojol diapersnya. Kan apa? Tidak dilatih ototnya. Jadi kalau mau pup, mau pipis langsung brojol di diapers gitu ya. Makanya pentingnya toilet training adalah untuk melatih ototnya juga, dia gimana ngerem, bagaimana melepas, bagaimana ngerem dan melepas. Dan itu hubungannya secara psikologis dengan emosi gitu ya. Kalau misalnya suatu saat kita punya teman yang emosinya meledak-ledak, sulit dikontrol, kita tanya aja, dulu tanya mamanya, iseng-iseng, mah ini dulu kalau misalnya pipis atau lu suka itu ya, suka nggak di kamar mandi ya gitu ya. Tapi jangan ditiru ya. Suka di kamar mandi ya mah gitu, suka pup di celana ya gitu, oh iya ini mah dia suka gitu dulu. Nah makanya ada hubungannya dengan bagaimana dia menata emosinya, salah satunya seperti itu. Jadi memang training itu penting, jadi mengajarkannya learning by doing Bu. Jadi kita titeni pertamanya gitu ya, dia misalnya mojo gitu ya, terus
gitu ya, atau gitu ya, wajahnya tegang atau ngeden-ngeden gitu ya, orang Jawa bilang ngeden ya, mengejan gitu ya, kita sudah tahu, oh, Dek, ayo kita ke kamar mandi, enggak mau, ayo ke kamar mandi sebentar, kamar mandinya ya bersih ya Bu ya, jangan licin, ketika kita ngajak anak kita sendiri jatuh gitu kan, kasihan nanti mungkin akan menjadi fatal akibatnya, kamar mandinya juga harus dibersihkan, jangan sampai licin gitu ya. Nah kemudian kita ajak, ayo sini, kasih dudukan, kan ada ya dudukan itu yang gambar-gambar kan lucu ya, kalau nggak salah 60 ribuan ya Bu ya, itu alat-alat bantu untuk anak-anak naik ke toiletnya gitu ya. Terus kita ayo kita ke sini. Oh anak mama pintar, jadi kita juga dengan positif parenting harus, anak mama pintar, anak mama hebat, ayo kita ke kamar mandi, kalau pup di kamar mandi, kalau pipis di kamar mandi, seperti itu. Jadi kita ajarkan learning by doing aja gitu, dan sesuai dengan karakter anak. Kita nggak bisa langsung seret gitu ya, nggak bisa seperti itu ya Bu Bima ya. Masa apalagi mau ditanyakan itu silakan. Baik, Ibu Rima mungkin bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Ivan, Ibu, apabila masih ada yang ditanyakan atau menanggapi mungkin. Oke, baik, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu ya. Ini kami ingatkan lagi untuk Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang ada di chat room. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi. Baik. Ini kami tampilkan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, ini yang ada di kolom chat sangat banyak Ibu. Ini kami bahas dulu yang ada di grup ya Ibu ya. Iya. Oke, ini dari Ibu Yuni Hartati. Bagaimana cara agar anak ABK bisa diajak tatap mata dan apa yang kita lakukan apabila anak didik ABK tidak mau sampai berteriak. Jadi tidak mau sampai dia berteriak maksudnya mungkin Bu, karena tidak mau mengikuti kegiatan. Jadi mungkin lebih ke menolak instruksi seperti itu ya Bu ya. Oke, silakan Ibu. Nah, jadi untuk anak-anak yang seperti ini untuk bertatap muka memang agak sulit ya. Makanya kita lakukan terapi dulu gitu ya. Ekspektasi kita turunin dulu. Kita enggak, misalnya dia enggak di terapi, kita minta dia tetap-tetapan sama kita. Kebanyakan kita diabaikan gitu ya. Kita panggil aja dia enggak mau dengerin gitu. Dia akan pergi berlalu. Tapi kalau di terapi dia akan mau gitu ya. Tapi kalau misalnya gini, udah deh sudah di terapi masih enggak mau, kita ajak ngomong. Kita ajak bicara langsung tatap muka dengan dia. Oke. Misalnya dia, adek, gitu ya, sini, lihat mama deh, ayo lihat deh, tapi jangan digitukan, itu kan menimbulkan rasa sakit gitu ya, ayo dek, lihat mama. Terus kita mencari perhatian dari dia, jangan kita menjeli gitu, mata kita melotot gitu, tapi kita misalnya dikit-dikit, aja coba dikit-dikit kayak mama, gitu, senyumnya mana dek, lihat mama, itu sering kita ajarkan seperti itu. Jadi dari anak-anak terapi saya dulu juga seperti itu. Saya ajarkan. Pertama, aduh saya nggak dilihat deh pokoknya. Malah lihat ke atas, lihat ke samping, kanan kiri. Tapi saya nggak ada. Lihat jadi, pintar. Coba lihat nih. Mungkin 1 detik, itu langsung dia lihat lagi. Udah bagus, hebat. Lihat Kak Ivan. Mana alisnya Kak Ivan? Tunjuk deh. Alisnya Kak Ivan mana? Hidungnya Kak Ivan mana? Dia langsung nunjuk. Otomatis kan dia melihat kita. Gitu ya. Bibirnya Kak Ivan mana? Bibirnya merah, ada lipstiknya ya. Warna apa lipstiknya? Warna merah, gitu ya. Rambutnya warna apa? Coba pegang rambutnya. Nih, pegang poninya. Ya, pegang poninya. Nah, waktu dia mau pegang rambut saya, dia bilang, permisi Kak Ivon, saya yang menyuarakan. Permisi Kak Ivon, mau pegang poninya. Poninya warna apa? Warna hitam, gitu ya. Jadi seperti itu, kita memberikan efek senang, gitu ya. Kemudian supaya dia menatap wajah kita cari perhatian, caper, kitanya harus caper. Ya, gitu. Itu memang nggak sekali gitu ya, misal sekali lihat wajahku, mana lihat alisku, lihat mataku gitu. Ya memang masih pertama diabaikan gitu, tapi nanti berkali-kali dia akan mau menatap wajah kita. Ya itu akal-akalannya gitu aja Bu, suruh pegang hidung, mana hidungnya, karena semakin melihat kita nih. Itu mungkin bisa dicoba di rumah gitu.
Ada pertanyaan lagi, Pak Dinda? Oke, baik ini mungkin untuk Ibu Yuni Hartati, apakah sudah jelas Ibu dengan pemaparan dari Bu Ipon? Karena tidak ada respon, mungkin kita berlanjut ya Ibu ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Kristina, 55 tahun, profesinya seorang guru. Apakah ada anak autis? Ini maksudnya apakah anak autis bisa melakukan hal yang baru di luar kebiasaannya? Contohnya kebiasaan belajar, pakai HP saat online, lalu kita rubah pakai laptop gitu. Jadi misalkan dia sudah terbiasa pakai HP, kemudian berpindah menggunakan laptop. Nah, bagaimana Ibu cara mungkin melatih adaptasinya ini tadi ya Ibu Ipon? Silakan Ibu. Iya, baik Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Bahkan anak-anak ya, memang dipindah kelas pun itu bisa jadi tantrum, Bu. Gitu ya. Misalnya kelas A, biasanya di kelas A nih, dia sudah tahu kelas A setiap hari di situ. Ketika dipindah ke kelas B, itu adalah kelas lab bahasa gitu ya, harus pakai apa namanya, earphone apa ya, alat-alat yang ada di situ. Dipindah itu tantrum, gulung-gulung, nangis gitu ya. Karena apa? Adaptasi gitu ya, harus adaptasi. Padahal sama ruangannya loh, cuma ruangan ini pindah ke ruangan ini. Sama warna putihnya. Kalau ruangan saya kan biru putih nih. Yang sebelahnya putih itu mungkin udah ada, pasti adaptasinya masih ini ya, masih ini warnanya biru putih, yang satunya putih gitu. Tapi ini sama, putih semuanya, dia tuh sudah bisa tantrum seperti itu. Ya memang anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi kalau misalnya dari HP ke laptop, kita bisa ajarkan pelan-pelan. Pertama digandeng dulu gitu ya. Ini laptop, ini HP. Mulai kita diladek, ini layarnya kalau pakai laptop lebih besar ya. Coba kalau sama yang HP, ini lebih kecil ya. Coba kalau ini lebih luasa ya, lebih lebar ya dek ya. Enak mana coba ini sama ini gitu ya. Misalnya enggak sama HP, ya udah nggak apa-apa. Hari ini nggak apa-apa, besok itu lagi. Dek, ini dek gurumu dek muncul di sini, coba lihat tuh lebih jelas ya. Gurunya megang apa itu? Oh, kita disuruh megang krayon. Coba kita lihat. Nah, jadi kita bisa langsung melihat, bisa memberikan perbedaannya dengan kecil di HP yang kecil dengan laptop. Tentu dengan pendahuluan. Ya, ini laptop juga sama dengan HP. Kita bisa lihat cuma ini lebih besaran ya gambarnya. Coba lihat. Nah, tuh krayonnya seperti yang pegang guru tuh, coba kita pegang krayon. Nah, sama kan? Tapi ini otomatis agak bergeser. Jadi sama, kita harus konekkan bersama-sama. Jadi kita bisa melihat perbedaannya. Jadi learning by doing juga, Bu, prinsipnya. Itu, Bu Kristina. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, Jawabannya, sama-sama. ya. Sama-sama Ibu Kristina. Baik, terima kasih Ibu Ipon. Ternyata itu tadi pertanyaan terakhir Ibu. Mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Nanti pertanyaan yang sudah masuk tetap kami tampung dan kami akan share di Instagramnya Puspaga. Kami akan jawab satu-satu lewat Instagram seperti itu. Mohon maaf sekali untuk pertanyaan yang istilahnya belum bisa dijawab langsung oleh Bu Ipon. Gitu ya Ibu ya. Ibu mungkin ada closing statement dari Ibu Ipon sendiri terkait dengan kemandirian, melatih kemandirian anak berkebutuhan khusus mungkin Ibu. Silakan Ibu. Ya, ada pesan dari saya, kita sebagai orang tua atau pendidik jangan pernah menyerah ya, never give up. Kita harus selalu semangat bahwa anak-anak kita yang dinamakan berkebutuhan khusus itu mempunyai kelebihan. Kita harus yakin mereka mempunyai kelebihan bahkan dari kita, asal kita bisa mencarinya gitu ya. Bagaimana mengeksplorasikan apa yang dia kelebihan dia gitu. Adalah prestasi kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, bagaimana kita mendapatkan kelebihan dia gitu ya. Bahwa setiap anak yang dilahirkan mempunyai kemampuan, kita harus yakin gitu ya. Jadi never give up, jangan pernah menyerah. Kita harus selalu latih anak-anak kita meskipun harus berulang-ulang. Jadi seperti itu. Tentukan bahwa kita akan mengasuh mereka dengan hati dan cinta kasih kita yang kita berikan kepada mereka. Dan kita punya goal, mereka harus menjadi anak yang mempunyai kemampuan yang bahkan lebih dari kita. Terima kasih Ibu-Ibu sudah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Baik, itu tadi kata kunci dari pemateri kita, Ibu Ivon, mengasuh dengan hati dan cinta kasih seperti itu ya. Baik, demikian webinar hari ini. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk pertanyaan yang sudah masuk belum terjawab oleh Bu Ivon. Nanti akan kami bahas di Instagram kami. Dan webinar hari ini sudah direkam. Kemudian nanti akan diupload di YouTube Puspaga Surabaya. Monggo silakan nanti di YouTube silakan dicari nama Puspaga Surabaya seperti itu. Nah, semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, termasuk Ibu Guru, Bapak Guru. Saya selaku moderator mewakili tim Puspaga. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berlangsungnya acara, baik disengaja maupun tidak. Nah, para hadirin sekalian mengingatkan kembali pada peserta untuk mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan Zoom. Silakan diisi dulu daftar hadirnya. Terima kasih atas keikutsertaan dan keaktifan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali pada acara webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.